Shalom saudara-saudaraku, semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bermohon kepadamu. Karuniakanlah kami hati dan pikiran yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan hadirat-Mu. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami dilayakkan menerimanya. Dan hati kami, pikiran kami sungguh terbuka untuk diisi oleh firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan memahaminya dengan baik dan terlebih menuntun dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 7 ayat 1-3 firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 24 Februari 2021. Hamba yang dikasihi. Saudaraku, Alkitab dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa Yesus tidak hanya fasih memperkatakan tentang kasih, tapi dia sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih itu melalui tindakan-tindakan nyata sepanjang pelayanannya di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus memasuki Kapernaum atas suruhan seorang perwira, beberapa tua-tua Yahudi datang menemuinya. Mereka meminta Yesus datang ke rumah perwira itu karena seorang yang sakit dan membutuhkan pertolongannya. Pertanyaannya, siapa yang sakit? Rupanya yang sakit bukanlah orang tuanya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan pula saudara-saudaranya, melainkan hambanya. Ada seseorang hamba yang sangat dikasihinya yang sementara sakit keras. Saudara, betapa beruntungnya hamba dari perwira itu. Sekalipun bagi tuannya, ia begitu berharga karena kesetiaan dan kerajinannya, statusnya tetaplah seorang hamba. Namun luar biasanya, ketika hamba itu sakit, perwira itu mau repot-repot mengutus tua-tua Yahudi untuk memanggil Yesus. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya hamba itu yang sangat dikasihi oleh sang perwira tersebut. Bahkan ketika Tuhan Yesus tidak jauh dari rumahnya, sekali lagi perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya datang kepadanya untuk mengatakan sepatah kata dan hambanya itu akan sembuh. Faktanya, hanya demi kesembuhan seorang hamba, perwira itu bukan hanya mengutus orang-orang kepercayaannya, melainkan juga sekaligus mendeklarasikan imannya. Saudara, seperti hamba seorang perwira itu, saudara dan saya juga adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa dikatakan beruntung? Dahulu, kita adalah hamba dosa. Tetapi, melalui pengorbanan Kristus, kita dimerdekakan dan kini menjadi anak Allah. Kebaikan Allah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh tak terkira. Bayangkan saja saudara-saudara, Yesus menyebut kita sahabat-sahabatnya. Sangat jelas dalam Yohanes 15:15. Dan lagi, Allah mengangkat kita sebagai anak dan tidak berhenti sampai di situ. Dia juga memberikan kita hak istimewa, yaitu sebagai ahli waris kerajaan Allah. Roma 8 ayat 15-17. Saudara, sungguh berharganya kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia rela mau memberikan anugerah terbesar itu bagi kita. Dia mau mengubah status kita dari hamba yang hina menjadi anak kesayangannya. Kita ini boleh survive sampai saat ini karena kita adalah para hamba yang sangat dikasihinya. Lalu saudaraku, bagaimana respon kita dalam hidup kita
atas kasih-Nya yang sungguh melebihi segalanya itu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kami yang adalah hamba dosa ini Tuhan, Engkau ubah status kami sebagai sahabat-Mu, bahkan sebagai anak-anak-Mu yang sangat berharga. Dan Engkau mau menjadikan kami sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk semakin menyadari bahwa betapa kami sangat dikasihi oleh Tuhan, dan kami akan meresponnya dalam cara hidup kami yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.